Kabupaten Lamongan merupakan daerah yang maju sejak masa kerajaan ratusan tahun silam. Dari masa Raja Airlangga, Kadiri hingga Majapahit, daerah di pesisir utara Pulau Jawa ini menjadi salah satu pusat ekonomi dan perdagangan. Di antara bukti bersejarah yang masih bisa ditemukan di Lamongan adalah dua buah batu mirip prasasti dan dua buah gentong batu kuno. Keempat batu ini hingga sekarang masih disimpan dengan baik oleh pemerintah Kabupaten Lamongan dan diletakkan tepat di depan Masjid Agung Lamongan. Keempatnya bahkan telah ditetapkan sebagai benda cagar budaya oleh pemerintah sehingga keberadaannya dilindungi. Bagi pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Lamongan, empat batu ini bukanlah batu biasa. Keempatnya merupakan bukti dari sebuah peristiwa besar yang pernah terjadi di Lamongan pada akhir masa kejayaan Majapahit. Keempat batu ini juga menjadi latar belakang dari munculnya tradisi dan mitos yang hingga kini masih dianut oleh sebagian kecil warga Lamongan. Di antaranya adalah tradisi wanita melamar laki-laki jika akan menikah, serta mitos orang Lamongan tidak boleh menikah dengan orang Kediri. Empat batu ini adalah hadiah dari dua orang putri dari Kediri. Kisah datangnya empat batu dari Kediri ke Lamongan ini terjadi pada akhir masa kejayaan Majapahit ratusan tahun silam. Saat itu, kemelut perebutan kekuasaan yang sering terjadi di Majapahit membuat wibawa kerajaan penguasa Nusantara tersebut meredup. Banyak kerajaan bawahan yang telah melepaskan diri. Menurut buku terbitan Kemendikbud tahun 2013, Kadipaten Kediri sebagai bekas kerajaan tertua dan keturunan sah dari Raja Airlangga berniat mengambil alih kekuasaan Majapahit. Tapi meski kondisinya sudah lemah, Majapahit dianggap masih terlalu kuat untuk dihadapi oleh Kediri. Adipati Kediri masih ragu apakah orang-orang di pesisir Pulau Jawa seperti Lamongan, Gresik, Tuban, dan Surabaya yang telah memeluk agama Islam nanti akan mendukungnya. Sebab sebagai bawahan Majapahit, daerah-daerah tersebut selama ini menjadi urat perdagangan dan ekonomi yang tak bisa disepelekan. Dalam buku Bunga Rampai yang ditulis oleh Ayu Sutarto, Ahmad Sofyan, Sugeng Adipitoyo, Rohmat Joko Prakoso, dan Ikhwan Setiawan disebutkan bahwa Adipati Kediri kemudian mencari cara untuk berkoalisi dengan para penguasa di wilayah pesisir utara Jawa. Suatu ketika, Adipati Kediri mendapat informasi jika Adipati Lamongan yang bernama Raden Panji Puspokusumo, keturunan Raja Majapahit yang keempat, Hayam Wuruk, memiliki dua orang putra kembar yang bernama Panji Laras dan Panji Liris. Demikian juga dengan Adipati Kediri memiliki dua orang putri kembar, yaitu Dewi Andansari dan Dewi Andanwangi. Untuk mewujudkan niatnya membangun koalisi, Adipati Kediri berencana menikahkan dua putrinya dengan dua putra Adipati Lamongan. Mendapat ajakan berkoalisi tersebut, Adipati Lamongan sempat bimbang. Jika sampai rencana kudeta bersama Kediri gagal total, Adipati Lamongan takut nanti akan mendapat pembalasan dan hukuman yang berat dari Majapahit. Namun bila menolak ajakan Kediri, Adipati Lamongan juga khawatir jika sampai rencana kudeta berhasil, Kediri pasti akan membalas dendam dan menghukum Lamongan. Adipati Lamongan juga khawatir bila sampai terjadi perang saudara lagi, maka ekonomi dan perdagangan yang saat itu dikuasai orang-orang pesisir utara Jawa akan terganggu.
Mengatasi kebimbangannya tersebut, Adipati Lamongan kemudian mengajukan 3 syarat kepada Adipati Kediri. Syarat pertama adalah Dewi Andansari dan Dewi Andanwangi harus mau memeluk agama Islam. Kedua, mempelai perempuan harus melamar mempelai laki-laki. Ketiga, mempelai perempuan harus datang dengan membawa hadiah berupa gentong air dan alas yang terbuat dari batu. Dan tanpa diduga, Adipati Kediri ternyata bersedia memenuhi 3 persyaratan tersebut. Pada waktu yang telah ditentukan, Dewi Andansari dan Dewi Andanwangi berangkat ke Lamongan dengan diiringi oleh rombongan besar. Raden Panji Puspokusumo, Adipati Lamongan, kemudian memerintahkan 2 putranya, yaitu Panji Laras dan Panji Liris, untuk menjemput rombongan tersebut di tapal batas Lamongan dengan ditemani oleh Ki Patih Mbah Sabilan. Karena saat itu Lamongan sedang dilanda banjir akibat meluapnya Kali Lamong, Dewi Andansari dan Dewi Andanwangi yang melintasi genangan banjir mengangkat pakaian bawahnya hingga bagian kakinya terlihat berbulu lebat. Panji Laras dan Panji Liris yang mengetahui hal tersebut terkejut dan meminta agar rencana pernikahan dibatalkan. Atas hal ini, Dewi Andansari dan Dewi Andanwangi merasa terhina dan malu sehingga melakukan aksi bunuh diri di depan Panji Laras dan Panji Liris. Melihat junjungannya merasa dihina dan dipermalukan, rombongan orang-orang Kediri menjadi sangat marah sehingga langsung menyerang rombongan Panji Laras dan Panji Liris. Akibat kejadian tersebut, Ki Patih Mbah Sabilan, Panji Laras dan Panji Liris tewas terbunuh. Tak puas hanya menyerang rombongan penyambutnya, orang-orang Kediri yang mengamuk kemudian juga menyerang pendopo Kadipaten Lamongan hingga mengakibatkan Adipati Lamongan, Raden Panji Puspokusumo, juga tewas terbunuh. Namun sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Raden Panji Puspokusumo sempat berpesan agar seluruh keturunannya tidak ada yang menikah dengan orang Kediri. Hingga kini, cerita inilah yang menjadi dasar bagi sebagian masyarakat di Lamongan yang akan menikah calon mempelai perempuan yang harus melamar mempelai laki-laki. Dari cerita ini pula, sebagian kecil masyarakat di Lamongan tidak mau menikah dengan orang Kediri karena takut akan mendapat kesialan. Meski sedikit demi sedikit kepercayaan tersebut telah mulai luntur, namun hingga kini masih ada sebagian kecil warga di Lamongan yang memegang teguh kepercayaan tersebut. Di Lamongan itu kan ada sebuah mitos yang ada sangkut pautnya dengan orang Lamongan itu kalau nikah dengan orang Kediri itu ada sangkut pautnya dengan ini. Nah, sekilas ceritanya Raden Panji Puspokusumo adalah adipati waktu itu di Lamongan, mempunyai anak yang namanya Panji Laras dan Panji Liris. Dan ada Adipati Singosari, Adipati Kediri mempunyai anak Andanwangi dan Andansari. Dan Adipati Kediri itu ingin melamar Panji Laras dan Panji Liris, anak Raden Panji Puspokusumo yang Adipati Lamongan pada waktu itu, yang masih keturunan dari Brawijaya V, masih ada keturunan silsilahnya seperti itu. Nah, ketika putri dari Adipati Kediri itu melamar
putranya Raden Panji Puspakusuma, yaitu Raden Panjilara Sawanjiliris, ada 2 persyaratan yang diminta. Yang pertama, Putri Andansari dan Andanwangi itu harus masuk Islam. Yang pertama. Yang kedua, harus membawa gentong dan batu yang seperti ini dibuat pada waktu itu untuk tikar. Dan ketika Putri Andansari dan Andanwangi itu ke Lamongan melewati Sungai Lamong, itu saat mau turun airnya banjir pada waktu itu di sungainya, itu roknya ditarik, diangkat ke atas, akhirnya bulunya panjang seperti itu ceritanya. Bulu kakinya panjang dan akhirnya Raden Panjilaras dan Panjiliris membatalkan pernikahan atau perjodohan itu. Akhirnya Putri Andanwangi dan Andansari bunuh diri, dan disitulah terjadi perang dan dibantu waktu itu kalau Adipati Lamongan dibantu oleh Ki Ageng Sabilan yang saat ini makamnya ada di dekat sini di Temenggung. Nah, seperti itu. Dan terjadilah peperangan, dan ada setelah Raden Panji Puspakusuma itu meninggal, akhirnya dia punya ini bekas, maksudnya untuk anak keturunannya tidak boleh menikah sama orang Kediri. Nah, seperti itu mitosnya yang berkembang saat ini di Lamongan, dan ceritanya kurang lebih seperti itu. Ini batunya difungsikan sebagai apa saat itu? Saat itu, pada waktu itu, batu ini salah satu persyaratan dulu waktu zaman Adipati Panji Puspakusuma. Yang dibawa dari Kediri ini? Iya, yang dibawa dari Kediri. Untuk salah satu syarat pernikahan. Kenapa ditempatkan di masjid ini? Ini dulunya itu tidak di sini, tapi untuk menjadi ikon Lamongan ditaruhlah di masjid sini.